Tiba di Indonesia gabung TC, PSSI konfirmasi tambah pemain keturunan ini. Dunia kaget timnas lolos Piala Dunia 2026 berkat Jepang. 5 informasi selengkapnya berikut ini. Tiba di Indonesia gabung TC, PSSI konfirmasi tambah pemain keturunan ini. Timnas Indonesia kembali dihadapkan pada tantangan serius menjelang laga penentuan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua pemain belakang naturalisasi yang diharapkan menjadi tembok kokoh pertahanan, Kevin Dix dan Dean James, dikabarkan terancam absen karena mengalami cedera. Kevin Dix yang memperkuat FC Copenhagen di Liga Denmark mengalami cedera sejak awal April 2025. Sementara itu, Dean James yang bermain untuk Go Ahead Eagles di Liga Belanda juga harus menepi sejak pertengahan April. Kedua pemain ini semula diproyeksikan untuk menjadi bagian inti skuad Garuda dalam laga melawan China dan Jepang. Menanggapi situasi tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan pernyataan tegas. Ia mengatakan bahwa resiko cedera memang selalu mengintai para pemain, terlebih di tengah jadwal kompetisi yang padat. Erick menekankan bahwa Federasi Sepak Bola Indonesia sudah mengantisipasi situasi semacam ini sejak jauh hari. Ia bahkan telah lama mendorong penguatan ke dalam skuad timnas Indonesia. Sejak dahulu saya bilang kenapa kita perlu penebalan tim senior 2x11, kata Erick Thohir. Lebih lanjut ia menyebut bahwa idealnya timnas memiliki 3 pelapis pemain 3x11 untuk menghadapi berbagai skenario termasuk cedera dan jadwal bentrok. Menurut Erick, tantangan lain muncul karena bulan pertandingan timnas senior seringkali berdekatan dengan agenda timnas U23. Hal ini berdampak langsung pada ketersediaan pemain yang bisa diturunkan. Dalam kondisi seperti ini, pelatih kepala Patrick Kluivert dikabarkan siap mengambil langkah taktis. Jika Dix dan James tak kunjung pulih, opsi memanggil pemain lain harus dilakukan. Meski demikian, PSSI telah menegaskan bahwa penambahan pemain keturunan baru untuk bulan Juni tidak ada. Peluang naturalisasi mungkin bisa dilakukan selepas itu. Langkah ini sejalan dengan strategi jangka panjang PSSI untuk memperluas talent pool demi menjaga stabilitas performa tim. Namun demikian, keputusan akhir terkait keikutsertaan kedua pemain tersebut akan bergantung pada hasil pemeriksaan medis terbaru. Situasi ini menjadi pengingat pentingnya memiliki kedalaman skuad dan kesiapan alternatif di setiap lini. PSSI tidak hanya menata pertandingan terdekat, tetapi juga membangun fondasi kuat untuk jangka panjang, termasuk melalui proses naturalisasi yang lebih selektif dan strategis. Dengan dinamika yang terus berkembang dan resiko cedera yang tak bisa dihindari, peluang bagi pemain keturunan untuk bergabung ke timnas Indonesia semakin terbuka. Ini bisa menjadi momentum untuk memperkaya kualitas tim dan memperbesar peluang Indonesia lolos ke putaran berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dunia kaget, timnas lolos Piala Dunia 2026 berkat Jepang. Timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan menentukan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Anak asuh Patrick Kluivert akan menjamu China pada 5 Juni 2025. Setelah itu, timnas Indonesia bertandang ke markas IKEI Kekemochi Jepang pada 10 Juni. Timnas Indonesia wajib bisa meraih hasil maksimal pada 2 pertandingan ini. Bisa menyapu bersih kemenangan pada 2 laga ini akan memperbesar peluang tim merah putih cetak sejarah ke Piala Dunia 2026. Jelang 2 pertandingan ini, sinyal positif untuk timnas Indonesia datang dari klub Jepang. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, mempertimbangkan untuk memanggil pemain baru ke skuadnya. Moriyasu mempunyai alasan kuat untuk memanggil para pemain anyar. Salah satu faktornya ialah cedera yang dialami pemain inti. Hal ini disampaikan Moriyasu saat wawancara dengan media Jepang. Saya akan mengistirahatkan pemain yang perlu diistirahatkan dan memanggil pemain baru yang ingin saya lihat, kata Hajime Moriyasu. Pernyataan Moriyasu ini tentu bisa menjadi sinyal positif untuk skuad timnas Indonesia. Besar kemungkinan pemain sekaliber Kaoru Mitoma dan Junyo Ito tidak akan dipanggil saat melawan timnas Indonesia. Moriyasu juga mempertimbangkan soal variasi taktik yang ingin dicobanya. Hal itu menurutnya demi Jepang bisa bersaing di Piala Dunia 2026. Namun, ditegaskan oleh Moriyasu, pemain yang nantinya akan dipanggil serta taktik baru yang diusung tetap menargetkan kemenangan atas timnas Indonesia. Sementara itu, timnas China memberikan sinyal kuat keseriusannya jelang pertandingan krusial menghadapi timnas Indonesia pada 5 Juni 2025 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meskipun jadwal pertandingan masih cukup jauh, langkah cepat telah diambil oleh kubu lawan demi mematangkan persiapan. Tim logistik timnas China sudah terlebih dahulu tiba di Jakarta untuk melakukan inspeksi menyeluruh terhadap berbagai aspek penunjang pertandingan. Kedatangan ini dilakukan lebih dari sebulan sebelum laga, menandakan betapa pentingnya duel kontra timnas Indonesia dalam perjuangan mereka di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Disorot tajam dunia, timnas Indonesia bikin Manchester United merana. Harapan besar induk sepak bola Asia Tenggara AFF terhadap meriahnya pertarungan antara tim ASEAN All-Stars melawan klub tradisional asal Inggris Manchester United ternyata tak seindah dalam angan-angan. Kurang lebih hanya berselang 20 hari saja hingga pertarungan dimulai. Publik pecinta sepak bola di kawasan ini terkesan adem ayem dan tak ada gairah untuk menyambut laga tersebut. Bukan hanya khalayak umum selaku penggemar, minimnya minat terhadap laga eksibisi tersebut juga sedikit banyak ditunjukkan oleh para anggota AFF sendiri. Negara-negara besar kawasan yang menjadi kekuatan utama persepak bolaan regional seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia lebih memilih untuk tak melepas para pemain terbaik mereka. Jika kita mengacu pada rilisan berbagai media, termasuk diantaranya Garuda Soccer News dan akun Instagram @garudanews, pada pertengahan bulan April lalu, sejumlah 17 nama sejatinya sudah masuk dalam kantong pelatih Kim Sang-sik untuk menjalani laga melawan si Iblis Merah. Namun, seiring dengan bergulirnya hari, jumlah tersebut bukannya bertambah, namun justru semakin terkikis. Beberapa negara yang telah mengirimkan pemainnya untuk bergabung ke dalam skuad, tiba-tiba saja berubah pikiran dan menarik nama yang telah mereka setorkan. Bahkan, Malaysia yang semula mengirimkan 3 nama, memutuskan untuk menarik 2 pemain bintang mereka, yakni Sergio Aguero dan Dominic Stan dari skuad, serta berencana untuk menggantinya dengan pemain lain yang kurang terkenal. Demikian dengan Indonesia sendiri, di awal rilisnya dulu PSSI telah mengirimkan 2 nama, yakni Asnawi Mangkualam Bahar dan Muhammad Ferrari untuk bergabung di tim bintang ASEAN tersebut. Namun, belakangan muncul sistem dari Erick Thohir sang ketua umum PSSI. Mereka bisa saja menarik 2 pemain ini dari skuad dan menggantikannya dengan pemain lain untuk mewakili pasukan merah putih. Kejadian yang cenderung tak mengenakan ini tentunya menimbulkan beragam pertanyaan dan asumsi, termasuk di dalamnya sebuah fakta pahit di mana jika dibandingkan dengan agenda yang sama di tahun 2014 lalu, laga melawan Manchester United ini kalah telak dari sisi perhatian khalayak. Sekedar menginformasikan, pada tahun 2014 lalu AFF juga membuat tim serupa, yakni mengumpulkan para pemain terbaik dari berbagai negara di kawasan ini dalam satu tim untuk menjalani sebuah laga. Hanya saja, saat itu yang menjadi lawan tim ASEAN All-Stars adalah Indonesia. Berdasarkan laman histori AFF, pertandingan antara timnas Indonesia melawan tim ASEAN All-Stars ini dimainkan di Gelora Bung Karno, Jakarta 11 Mei 2014 tersebut mampu menyedot perhatian para pecinta sepak bola di kawasan. Bukan hanya kehadiran supporter secara langsung, atensi para penggemar sepak bola di Asia Tenggara maupun federasi negara-negara di kawasan ini saat itu juga sangat tinggi. Hal ini dibuktikan secara langsung dengan antusiasme mereka dalam mengirimkan para pemain terbaik dari negaranya, sehingga berimbas besar pada perhatian para penonton di negara masing-masing. Dalam list pemain ASEAN All-Stars kala itu, nama-nama pemain yang kini menjadi legenda kawasan turut serta menjadi delegasi negara masing-masing dalam tim bentukan AFF. Sosok pemain berlabel bintang sekelas Hasan Suni, Aidil Zafuan, Syahril Issa, Lee Chong Wing, Nguyen Van Kuet, Taufik Rahim, Haris Harun, dan Korn Tong Lau, dan sederet pemain lainnya menjadi tulang punggung tim bintang ASEAN di laga melawan Indonesia saat itu. Menyikapi yang berbeda terhadap pembentukan tim ASEAN All-Stars tahun ini dan 11 tahun lalu tentunya menimbulkan sebuah simpulan kasar. Dengan perbedaan atensi yang ditujukan oleh negara-negara member AFF dan publik pecinta sepak bola di kawasan ini, apakah itu berarti pesona timnas Indonesia lebih menarik daripada Manchester United? Silahkan kalian jawab di kolom komentar. Rekor baru pemain timnas, Jai Itzes dil-dilan AC Milan. AC Milan kedapatan mengunggah video yang memperlihatkan sosok kapten timnas Indonesia Jai Itzes di akun resmi TikTok mereka. Apakah itu menjadi tanda bahwa rumor kepindahan bek 24 tahun tersebut ke San Siro jadi kenyataan? Sayangnya, video yang diunggah AC Milan tidak langsung berkaitan dengan Jai Itzes. Rossoneri juga mengunggah salah satu momen di mana bek sayap mereka Theo Hernandez berduel dengan Jai Itzes. Dalam video berdurasi singkat itu, Hernandez menggiring bola ke kotak penalti Venezia FC untuk melepaskan umpan silang. Namun, Jai Itzes terlihat dengan sigap coba memblok umpan berbahayanya itu. Bola tetap meluncur tetapi dengan mudah ditangkap kiper Venezia FC. Momen itu terjadi dalam laga Venezia versus AC Milan dalam pekan ke-34 Serie A 2024-2025 di Pierluigi Pinto Stadium pada 26 April lalu. Hasilnya tim merah hitam menang 2-0. AC Milan sendiri menulis keterangan dalam unggahan dengan kalimat singkat Theo ditutup dengan emotsen hati berwarna merah dan hitam.
Kemunculan Jay Itzes di akun resmi klub sebesar AC Milan tentu bukan tanpa makna. Meskipun tidak menyatakan secara langsung adanya proses transfer, banyak pengamat menyebut hal ini sebagai sinyal kuat ketertarikan Milan terhadap bek berusia 24 tahun tersebut. Penampilan Jay Itzes sepanjang musim 2024-2025 bersama Venezia memang layak mendapat apresiasi. Ia menjadi andalan utama di lini pertahanan dan kerap tampil sebagai starter dalam laga-laga penting.